Januari 2014, P memiliki 9.000 lembar saham atau 90% kepemilikan saham yang diperoleh dengan harga 25 per lembar. Kemudian S memperoleh net income di tahun 2014 sebesar 60.000 dan tidak membagikan dividen. Di tanggal 1 Januari 2015, P menjual 6.000 lembar saham S dengan harga 30 per lembar. Bagaimana jurnal yang dibuat oleh P untuk mencatat transaksi penjualan ini? Nah, di sini ya ada dua yang bisa kita lakukan ya. Nah, sekarang kita mesti harus menghitung berapa sih carrying value S, carrying value carrying value maksudnya apa ya? Stockholders equity-nya S ya, itu secara ini istilahnya secara apa ya istilahnya ya, secara nilai wajar ya. Jadi kalau carrying value-nya S itu kan dia 250.000 ditambah dengan 60.000. Dari mana? Dari ini kan di awal itu dia si S memiliki mana sih ini? Oke, ini oh ya. Saya kok jadi agak bingung kalau misalkan seperti ini ya. Saya lebih suka dari sisi investment in S ya. Nah, kalau saya menghitung dari sisi investment in S seperti ini, jadi pada saat di awal ya, itu kan ada nilai investment in S sebesar 25, benar nggak sini? 25 dikali dengan 9.000. Ya kan? Ini berarti 9.000 lembar dikali dengan 25 dapat nanti di sini dia 225.000. Kemudian ya ada kenaikan ini ya. Kenaikan RE sebesar 60.000 ya kan? Berarti porsi kenaikan investment in S sebesar berapa? Sebesar dia 90% kan? Karena kan kemudian 90% kemudian dikalikan dengan 60.000. Jadi dapat di sini 54.000. Jadi carrying amount dari investment in S sebesar 225.000 ditambah dengan 54.000 dapat 279.000 ya kan. Nah, kemudian dijual ya kan. Kemudian investment in S dijual, porsi yang dijual berapa? Ya 60%-nya ya kan. 60%-nya itu dengan harga jual sebesar 30. Nah, ini merupakan apa sebenarnya? Ini merupakan nilai wajar pada saat itu, ya kan? Nah, kemudian berarti kalau kita lihat ya, carrying amount ya, dari porsi 60% itu berapa? Berarti kita hitung 60 per 90 kemudian dikali dengan 279.000. Berapa nih? Berapa ya? Sebentar dulu, saya ambil kalkulator ya. 186 Pak. Berapa? 186. 186.000 ya kan? Nah, kemudian ini kan dia dijual ya kan? Harga jualnya berarti berapa tuh? 6.000 lembar kan? 6.000 lembar kemudian dikalikan dengan 30. Dapat berapa? Dapat 180.000 ya kan? Nah, berarti ada apa di sini? Ada loss kan? Ada loss sebesar 6.000. Ini yang dia realize. Oke, sekarang yang masih investment in S yang masih dimiliki itu kan dia 3.000 lembar. Ya kan? Nah, berarti kita mesti harus adjust
sesuai dengan nilai wajarnya. Adjust sesuai dengan nilai wajar. Berarti 3.000 dikali dengan 30 ya kan? Dapat 9.000, ya enggak? Ya, Pak. Nah, berarti istilahnya carrying amount dari porsi yang 30%. Ini tadi Itu 90.000, Pak. Oh ya, 90.000 ya. Oke, ini berarti berapa tuh? 30 per 90 dikali dengan 279.000 ya, berapa? 93.000. 93.000. Berarti nanti di sini dia ada loss kan sebesar 3.000. Ini yang unrealized. Nah, itu kalau saya ngitungnya. Ini sesuai dengan nilai si investment ya, carrying value dari si investmentnya. Nah, itu silakan kalian mau pakai yang mana ya. Ini di trace kalau saya sesuai dengan ini ya. Trace nilai investmentnya saat ini berapa, kemudian depan berapa gitu ya. Nah, ini bisa kalian gunakan. Ini contoh yang pertama ya. Nah, kalau pembahasan contoh yang kedua ya, di sini berarti carrying value S sebelum penjualan. Artinya adalah apa? 250.000 itu kan implied value ya. Implied value dari si investment ininya, apa namanya? Dari si investment in S-nya, ya kan? Yang awal Kemudian ditambah dengan ya, betul. Berarti kan ini semuanya kita anggap semuanya 100% nih. 250.000 kemudian ditambah dengan tambahan rate earning, ya kan, dapat 310.000. Kemudian kita akan bagi nih ya, yang 6.000 itu yang kita jual, kemudian yang 3.000 itu yang masih di tetap kita miliki ya. Ini gimana sih fair value related share? Oh, maksudnya masih tetap di ini tahan ya. Berarti 6.000 kali 30, 3.000 kali 30 dapat 180.000 dan 90.000. Kemudian kita akan ini tambahkan nanti di sini nilai NCI yang 10%-nya. 10% dikali dengan 310.000 dapat 31.000. Nah, ini kita jumlahkan semua 301.000. Oke. Kemudian kita di sini dapatkan loss ya. Loss 9.000 itu nanti dari loss tersebut kita akan di sini alokasi ya. Ini berarti yang 60 per 90, kemudian ini 30 per 90 ya. Ini yang masuk sebagai realize. Gimana? Realize ya. Nah, ini yang sebagai unrealized ya. Nah, itu. Ini dapat nanti 6.000. Ini dapat 3.000 ya. Nah, itu kalau kalian dengan menghitung seperti ini ya. Sekarang kita akan lihat untuk membuat jurnalnya ya. Ini cash dapat 150.000 dari yang dijual. Terus yang realized holding loss 6.000, unrealized holding loss itu 3.000. Kemudian investment in S ya, ini sebesar 189.000. Ya, kenapa? Karena kan istilahnya nilai investment in S-nya itu yang masih dimiliki sebesar 90.000 kan? Dari nilai kan sebentar. Ini investment in S-nya itu kan dia 279 ya kan, tetap aja dihitung tuh kan. Kemudian dikurangi dengan ini berarti sisa investment in S-nya itu sebesar berapa? 90.000 ya kan? Berarti nilai investment ya in S yang terjual itu berarti 279.000 dikurangi dengan 90.000 dapat 189.000 ya. Itu yang kita hitung di sini. Nah, itu kira-kira.
Mudah ya? Tapi kalau misalnya pakai yang ini logikanya agak ini ya Pak, double-double. Double-double yang mana? Yang Membandingkan yang awal sama ini ya? ya. Iya, saya lebih suka yang ini Oh, menggunakan carrying amount dari investment in S-nya. Yang pakai cara saya ini lebih enak. iya, Kalau saya ya, tapi istilahnya kembali lagi kepada kalian itu lebih cocok yang mana. Kalau saya istilahnya kan tipe orang yang mentres nih istilahnya kan. Itu kondisi saat ini seperti apa ya gitu kan. Saya akan trace ke belakang gitu ya. Ini kira-kira kondisinya seperti apa ya. Misalkan oh ya, ada misalkan perselisihan gitu ya. Nah, saya biasanya suka trace tuh ke belakang. Ini sebenarnya yang salah yang mana ya gitu kan. Ya, siapa yang bohong gitu ya. Nah, itu saya tipe-tipe orang seperti itu. Nah, ini juga sama ke investment in S ya. Itu apa ternyata pengaruh akuntansi hadir dalam ini ya. Kehidupan apa secara nggak langsung secara kehidupan sehari-hari. Nah, seperti itu. ya. Oke ya, nanti Khairul silakan mau pilih yang mana, yang cara saya bisa, cara yang ada di modul juga bisa ya. Cuma nanti hati-hati di sini untuk menentukan apa sih carrying value S gitu ya. Karena kan di sini kita dapatkan 250.000 ya kan. 25 dikali dengan total saham S yang beredar outstanding ya. 25 dikali dengan 10.000 dapat 250.000, kemudian ditambah dengan kenaikan RE-nya 60.000 ya. Jadi ini sebenarnya carrying value itu maksudnya carrying value apa namanya? Carrying value nilai perusahaannya S ya. Itu sebelum penjualan 250.000 tambah 60.000. Kemudian nanti ya kan kita akan melihat nih yang dijual itu berapa ya kan. 6.000 lembar, kemudian 3.000 lembar yang masih dimiliki. Ini dikalikan dengan harga jualnya. Harga jual itu menunjukkan apa? Nilai wajar saham pada saat titik itu ya. Nah, berarti 30 yang akan kita gunakan sebagai dasar perhitungan ini apa? Sebenarnya sih kalau yang 30 itu lebih cenderung ini ya, lebih cenderung kita berapa yang terjual gitu ya. Kemudian berapa yang masih dimiliki gitu kan. Jadi istilahnya kita mau cari selisih itu. Kalau yang cara saya itu kan ketahuan tuh 6.000 itu porsi loss-nya yang 6.000 dijual. Kemudian 3.000 itu yang apa loss akibat adanya apa? Kita mesti adanya adjustment kan? Adanya adjustment atas 3.000 lembar yang masih kita miliki. Nah, kan harusnya carrying value ataupun book carrying amount ya ataupun carrying value ataupun book value dari investment in S-nya itu nilainya sebesar 93.000. Nah, cuma kan kita mesti harus menyatakan kembali nih nilainya sesuai dengan nilai wajar pada saat itu sebesar 90.000. Nah, ini yang akan kita bandingkan. Tapi kalau di sini berarti 6.000 ini kan yang dilepas, 3.000 yang masih dimiliki. Kita kalikan semua dengan nilai wajarnya ya. Kemudian kita tambahkan nanti dengan carrying value dari CNCI-nya ya sebelum dijual dapat 31.000. Kita jumlahkan semua. Ini sebagai apa namanya pembanding ya dari carrying value dari nilai perusahaan S, nilai perusahaan yang terbawa dari S ya. Itu sebesar 310.000. Dapat loss 9.000. Nah, 9.000 ini langsung alokasi ya, alokasi mana yang realize, mana yang unrealized. Yang realize itu dari yang dijual, sedangkan unrealized itu yang ditahan ya. Oke. Atau 1 menit deh, silakan kalian renungkan, kalian apa namanya cermati ya. Kira-kira kalau ada soal tipe-tipe seperti ini bisa nggak ya menjawab ya? Oke, lanjut ya. Ini saya hapus. Nah, sekarang kita masuk untuk penjualan saham yang tetap masih memiliki kendali ya. Mana ya?
ini ya. Nah, tadi sudah saya sampaikan bahwa ketika ada selisih seperti keuntungan ataupun kerugian atas penjualan saham ya yang tidak mengakibatkan hilangnya kendali, berarti selisihnya tersebut kita hanya alokasikan ke dalam additional parent capital, bukan pengakuan atas gain ataupun loss ya. Nah, ini juga terkait dengan pengakuan gain ataupun loss-nya ya, bukan istilahnya apa ya? Pengakuan istilahnya gain ataupun loss yang diakomodasi di dalam additional parent capital itu hanya untuk saham yang dijual saja, tetapi untuk saham yang dimiliki itu tidak perlu adanya adjustment ya. Nah, tidak seperti yang tadi. Nah, di tanggal 1 Januari 2016, P membeli 70% saham S senilai 720 juta secara cash ya. Nilai wajar aset neto S yang dapat diidentifikasi adalah sebesar 960 juta. Nilai wajar dari kepentingan NCI, dari NCI ya, itu sebesar 420 juta. Nah, ini kalau NCI-nya diketahui ya. Nah, dari transaksi ini timbul goodwill sebesar 180 juta. Cara hitungnya berarti 720 juta ditambah dengan 420 juta ya. Kemudian dikurangi dengan book value dari net assetnya S ya, sebesar 960 juta. Nah, di tanggal 31 Desember 2016, P menjual 10% saham S ke NCI sebesar 130 juta. Nah, masih memiliki 60% berarti masih memiliki kendali. Nah, berarti istilahnya tidak perlu kita menggunakan informasi untuk nilai wajarnya ya. Sekarang kita mau lihat porsi yang 10% carrying amount-nya berapa ya, gitu ya. Nanti kita akan tandingkan dengan yang untuk yang dijual 130 juta. Oke, nilai tercatat aset neto pada saat itu sebesar 1.070.000. 70 juta. Nah, kita akan lihat di sini ya, berapa sih kenaikan aset netonya atau kenaikan RE-nya biasanya ya. Periode tanggal 1 Januari 2016 sampai dengan tanggal 31 Desember 2016. Oke, dapat nanti di sini 110 juta ya kenaikannya. Kemudian nilai wajar imbalan yang diterima ini kan maksudnya dijual ya, dijual cash-nya ya, itu 130 juta. Nah, sekarang kita mau hitung berapa sih carrying amount dari 10% investment tersebut ya. Nah, di awal kita kan hitung berapa di sini? Oh ya, dari total ini ya, total ini kalau untuk yang memiliki memiliki NCI-nya memiliki fair value ya. Jadi memang harus dihitung seperti ini ya. Kita hitung nanti di sini untuk total ininya, total aset netonya ya. Kemudian ditambahkan dengan unamortized excess-nya dalam bentuk goodwill. Kemudian dikalikan dengan 10%. Oke. Jadi nggak bisa ditrace dari nilai investment in S. Karena apa? Karena si NCI-nya memiliki fair value. Nah, bisa ditrace dari investment in S itu kalau NCI-nya tidak memiliki fair value. Ya. Oke, dapat 125 juta. Ya. Ini kemudian ada pergerakan positif di ekuitasnya atau keuntungan ya sebenarnya sebesar 5 juta. Cuma kan nggak boleh diakui sebagai gain ataupun loss. Oke, 5 juta. Kemudian kita akan buat jurnalnya cash ya. Itu 130 juta pada investment in S, 125 juta dan additional parent capital sebesar 5 juta. Oke, itu kalau contoh dengan menggunakan NCI yang memiliki fair value. Nah, yang kedua ya, ini kita sama sebenarnya contohnya ya dengan yang tadi, cuma fair value NCI-nya tidak diketahui. Jadi kita mesti harus bikin implied value ya. Nah, P membeli 70% saham S di tanggal 1 Januari 2016 senilai 700 juta secara cash. Nilai wajar aset neto S yang dapat diidentifikasi sebesar 960 juta ya. Nah, kemudian setelah kita hitung implied value ditandingkan dengan book value of net asset-nya, berarti akan ada ekses ya sebesar 40 juta. Nah, dengan menggunakan tadi cara saya kalau ditrace dari investment-nya ya, carrying value dari investment ini bisa karena NCI-nya tidak diketahui fair value-nya ya.
Nah, sekarang dijual 10%-nya ya, itu saham apa namanya? Saham yang dimiliki oleh P ya, itu kepada NCI sebesar 130 juta. Nah, nilai tersirat aset neto pada saat itu sebesar 1 miliar 70 juta ya. Nah, ini kalau kita hitung sama dengan yang tadi ya, ada kenaikan sebesar 110 juta ya. Ini nilai wajar ataupun cash yang diterima sebesar 130 juta. Kemudian ini ya, untuk apa namanya, untuk berapa 10% carrying amount-nya ya, itu 1 miliar 70 juta ya, ditambah dengan 40 juta kali 10% dapat 111 juta. Nah, ini bisa juga kalau misalkan memang bisa ini ya, bisa apa namanya, bisa kita trace dari nilai investment in S ya kan. Di awal tadi kan nilai investment in S-nya ini, investment in S itu sebesar kan 700 juta ya kan. Kemudian ada kenaikan investment in S ya, kenaikan investmentnya itu 110 juta. Kemudian kita kalikan dengan 70%. Ya kan? Dapat 77 juta ya. Berarti carrying amount dari investment in S itu sebesar 777 juta ya. Nah, dijual 10%-nya. Ya kan? Berarti berapa? Yang dijual 10%-nya itu 10% dikali dengan 777 juta ya. Ini kan berarti dapat berapa? Ini kok 10% ya? Bukan 10% ini ya. Berarti 10 per dijualnya 10 per 70 ya. Dikali dengan 777 juta. Ini dapat berapa? 111 juta ya. Sama kan? Ini harga jualnya 130 juta ya, sehingga ada selisih lebih ya atau positif sebesar 19 juta. Nah, ini sama. Kalau kita mau trust dengan yang ini. Nah, ini hanya untuk yang apa? Ini hanya untuk yang NCI fair value dari NCI-nya tidak diketahui. Nah, boleh dengan yang cara seperti ini. Oke, mudah ya. Oke, kalau sudah, saya lanjutkan. Oke. Nah, ini jurnalnya. Cash 130 juta, investment in S 111 juta, dan additional dan capital sebesar 19 juta. Ya. Nah, kemudian ini pembelian saham. Dia tidak mempengaruhi kendali. Maksudnya karena memang kalau sudah kepemilikannya di atas 50%, beli lagi kan memang istilahnya masih tetap punya kendali ya. Nah, bagaimana treatmentnya? Nah, di tanggal 1 Januari 2016, P membeli 70% saham S senilai 720 juta secara cash. Nilai wajar dari S neto S yang dapat diidentifikasi sebesar 960 juta. Nilai wajar dari NCI itu sebesar 420 juta. Nah, dari transaksi ini timbul goodwill sebesar 180 juta. Nah, tanggal 31 Desember
Tanggal 31 Desember 2016, P membeli lagi 10% saham S dari NCI senilai 170 juta. Ya. Nilai tercatat aset neto pada saat itu sebesar ini harusnya 1.070.000 ya. Bagaimana P memperlakukan tambahan perolehan kepemilikan saham yang 10% tersebut? Oke, di sini ada aset neto ya. Berarti kita mau lihat dari apa? Dari sisi NCI-nya ya, dia beli. Jadi istilahnya dari sudut pandang si NCI-nya. Oke, di sini ya, berarti NCI-nya itu kan diketahui nilai wajarnya, ya kan? Sebesar berapa? Sebesar 420 juta pada saat di awal akuisisi ya. Kemudian ada kenaikan dari nilai buku si S-nya ya. Sebesar 110 juta ya. Kemudian dikalikan dengan 30%, karena kan kepemilikannya 30% untuk NCI-nya kan, sebesar 30 ya kan, di sini 33 juta. Kemudian kita totalkan 453 juta ya. Kemudian 10%-nya itu dibeli oleh si P, berarti kita mesti harus hitung 10/30 dikali dengan 453 juta. Dapat nanti angkanya di sini 10%-nya 151 juta, ya kan? Nah, ini kalau kita hitung untuk berapa sisa nilai dari si NCI-nya. Sekarang kita mau tandingkan dengan berapa yang dibeli oleh si P ya. Nah, P mengeluarkan cash ya ataupun cost of investment tambahannya sebesar 170 juta ya. Nah, padahal istilahnya kalau kita lihat dari sisi carrying amount ya, carrying amount investment-nya itu sebesar 151 juta ya. Berarti nanti di sini ada kerugian atau istilahnya selisih negatif sebesar 19 juta. Nah, bagaimana untuk membuat jurnalnya? Jadi investment in S tambah 151 juta, additional paid capital 19 juta, dan cash sebesar 170 juta. Jadi ini mewakili apa? Mewakili adanya kerugian ya. Oke, lanjut dengan contoh yang sama, tapi bagaimana kalau si S-nya itu tidak memiliki tidak memiliki nilai wajar. Nah, berarti nanti di sini kita lihat ya. Kan kita bikin implied value terlebih dahulu ya kan. Implied value sebesar berapa? Ini berarti kita bikin implied value terlebih dahulu ya kan. Cost of investment yang dasarkan dari sini kan. Itu sebesar berapa tadi? 700.000 ya. Ya kan, 700 juta. Kemudian di sini kan fair value dari NCI tidak diketahui. Berarti kita mesti harus bikin implied value. Kan? 700 juta kemudian dibagi dengan 0,7. Ya kan? Dapat nanti di sini 1 miliar. Oke, kemudian berarti nilai NCI itu sebesar berapa? Sebesar 300 juta ya, ini sama seperti ini. Nah, kemudian kita kita lihat ya kenaikan yang 30%-nya. Jadi untuk carrying amount dari NCI pada saat akhir Desember 2016 sebesar 333 juta ya. Yang 10%-nya dibeli ya, ini carrying amount-nya sebesar 111 juta. Nah, sedangkan ya ini cash yang diberikan oleh si P itu sebesar 120 juta. Padahal kalau kita lihat untuk carrying amount dari CNCI-nya sebesar 111 juta. Berarti akan ada pergerakan negatif ya sebesar 9 juta. Oke. Nah, dari informasi tersebut kita akan membuat jurnal seperti ini. Investment in S 111 juta, additional paid capital 9 juta, dan cash sebesar 120 juta.
Oke. Nah, kemudian ada dim disposal ya. Nah, dim disposal ini hilangnya kendali induk perusahaan atas anak perusahaan yang terjadi karena anak perusahaan menjual lagi sahamnya kepada pihak luar. Si induk tidak memanfaatkan kondisi ini ya ataupun preemptive right-nya ketika anak perusahaan menerbitkan sahamnya atau pemegang saham ini pemegang saham si anak perusahaan tersebut ya. Ini ada exercise, entah itu dari stock option atau stock warrant ya, sehingga persentase kepemilikan si induk berkurang. Nah, bagaimana treatmentnya ketika terjadi kondisi demikian? Nah, sekarang kita lihat untuk contohnya ya. Contohnya P memiliki 600.000 lembar saham ya, dari 1 juta lembar saham itu berarti 60% kepemilikannya. Kemudian nilai tercatat net aset 120 juta. Nah, ini goodwill 15 juta ini merupakan goodwill bagian dari P. Ini mesti harus hati-hati goodwill yang disajikan apakah goodwill meliputi P dan NCI ataupun P saja. Nah, kalau menurut saya setelah lihat di hitung-hitungannya ini goodwill hanya untuk si P saja ya, sebesar 15 juta. Kemudian S menerbitkan 500.000 lembar saham ya kepada investor baru senilai 80 juta. Artinya adalah bahwa sekarang kita mau tandingkan nih kan, nilai ataupun jumlah lembar saham yang beredar punya P itu tetap sebesar 600 juta. Nah, padahal outstanding atas saham seluruhnya ya itu sebesar 1.500.000. Berarti kepemilikannya berubah kan menjadi 40%. Nah, dari transaksi ini kita lihat untuk net aset pada saat ini ya penjualan terjadi itu penjualan saham terjadi ya itu sebesar penjualan saham baru terjadi sebesar 200 juta ya 200.000. Nah, berarti kita mesti harus sesuaikan kan istilahnya nilai investment in S sesuai dengan kondisi adanya penambahan saham ya. Nah, bagaimana? Sekarang kita mau bandingkan ya dengan kepemilikan awal dengan kepemilikan yang baru. Kepemilikan awal persentasenya 60%, sedangkan kepemilikan baru sebesar 40%. Nah, yang berubah itu kan harusnya carrying amount dari si investment in S-nya, ya kan? Nah, carrying amount ya dari investment in S pada saat sebelum adanya penambahan jumlah saham yang baru ya, itu ini berarti 120.000 dikali dengan 60%. Ditambah dengan goodwill yang menjadi haknya siapa? Ini haknya si P, ya kan? Nah, kalau totalnya ya P dan NCI ini sebenarnya harusnya 25.000 ya kan? Nah, kemudian kita tandingkan dengan carrying amount dari berapa sih kepemilikan 40% itu ya. Berarti kita lihat dari apa? Dari book value of net asset-nya si siapa? Si S ditambah dengan goodwill. Tapi goodwill-nya itu nggak lagi 15.000. Berarti kita mesti harus pecah nih, ya kan? Dia kan kepemilikannya dia berkurang menjadi 40%, berarti 40 per 60 dikali dengan 15.000. Atau ya kalau kita diketahui goodwill secara total, berarti nanti di sini dia hitungnya 40 dibagi dengan 100 dikali dengan 25.000 ya. Ini hasilnya akan sama. Sebesar 90.000, kemudian kita tandingkan dengan carrying amount yang ini ya dengan kepemilikan sebelumnya 87 juta 87.000. Berarti akan ada laba sebesar 3.000 ya. Berarti nanti di sini akan kita hitung ya investment in S pada gain on disposal of investment sebesar 3.000. Nah, itu ketika terjadi adanya dim disposal. Oke. Nah, kemudian ada saham treasury yang dibeli oleh si anak perusahaan. Nah, ini sebenarnya mirip dengan waktu ini ya, kalau tidak salah waktu di pertemuan kedua atau yang ketiga ya, ada saham treasury gimana dampaknya terkait dengan investment in S ya. Nah, berarti kalau untuk saham treasury ya, ini mengakibatkan adanya penurunan ya, itu outstanding shares dari si S. Nah, akibatnya nanti di sini si P mesti harus menyesuaikan persentase kepemilikannya.
Nah, terkait dengan hal tersebut berarti P juga mesti harus menyesuaikan nilai ya dari investment in S-nya. Nah, di sini kita diberikan dua kondisi ya, bahwa awalnya si P itu memiliki kepemilikan 80%, yang memiliki 8.000 lembar saham dari total 10.000 lembar saham yang beredar. Nah, di tanggal 1 Januari 2011, S membeli kembali sahamnya sebanyak 400.000 lembar. Nah, berarti total lembar yang beredar itu menjadi 9.600. Nah, ini akan mengakibatkan persentase kepemilikan P di S itu dia berubah. Yang semula 4/5 atau 80% menjadi 5/6, ya kan? Nah, sekarang kita akan lihat bagaimana ya pengaruh dari pembelian saham treasury tersebut. Nah, sebagaimana yang sudah kita pelajari di AKM ya, bahwa untuk saham treasury itu menggunakan cost method. Tergantung berapa yang dibeli oleh si S pada saat itu. Nah, untuk kasus yang pertama, bagaimana kalau saham treasury itu dibeli dengan harga 20? Yang kedua dengan dengan harga 30 dan yang ketiga adalah 15. Sekarang kita lihat untuk kondisi dari si equity-nya ya. Nah, dari sisi kondisi equity-nya ini sebenarnya kan tinggal kita terkait dengan pembelian saham treasury itu akan kita kurangkan ya sebagai pengurang di sini. Berarti total equity-nya sebesar sekian. Kemudian kalau untuk yang 30 ya pengurangnya 12.000 jadi sekian. Kemudian kalau 15 ya ini pengurangnya sekian, berarti nanti total equity-nya sekian. Sekarang kepemilikan sudah berubah, bukan 80% lagi, tapi 5/6 ya. Ini 5/6 semua ya. Oke, sekarang kita mau tandingkan ya. Ini kalau misalkan 192 kita implied value kan ya. Implied value kan berarti dikali 6 dibagi 5 ya. Ini dapat 160.000. Ini 156.667 dan di sini 161.667. Nah, dengan adanya saham treasury ya untuk kasus yang pertama ya, itu berarti tidak perlu ada adjustment. Nah, adjustment itu hanya dilakukan untuk yang kasus yang kedua dan kasus yang ketiga. Oke. Sekarang berarti untuk kasus yang kedua ya, ini dia ada kerugian ya, tapi nggak boleh mengaku adanya kerugian. Nah, ingat bahwa kepemilikan di atas 50% ada mutasi dari si sahamnya, itu istilahnya mutasi atau selisih mutasinya, itu akan dialokasikan ke dalam additional pending capital. Seperti di sini ada loss kan sebenarnya, nah tapi nggak boleh mengaku adanya loss. Berarti kita mesti harus menggunakan additional pending capital sebesar ini ya 3.333. Kemudian untuk yang kedua ya, ini ada keuntungan, tapi nggak boleh mengaku ada keuntungan. Berarti kita akomodasi di dalam additional pending capital aja, sebesar 1.667. Oke, nah itu ketika ada saham treasury ya. Nah terakhir ya di sini kepemilikan saham dari yang tidak punya kendali ya menjadi punya kendali. Jadi ada perusahaan memiliki 10.000 lembar saham biasa yang sedang beredar itu dengan nilai berapa sebenarnya? Nilai pari harusnya ya, nilai pari sebesar 10 per lembar. Nah, di sini ada data perolehan saham dan RE ya. Saham data perolehan saham dan RE itu sebagai berikut ya. Ini sebenarnya adalah dari RE-nya terlebih dahulu. Oke, ini RE-nya. Oke, ini informasi terkait dengan ini sebenarnya ya, ini relates dengan di sini ya, dengan si P. Oke, di sini kalau kita lihat ya, P membeli saham pertama kali di tanggal 1 Januari 2013 ya. Itu dengan harga berapa? Dengan harga 16 per lembar. Kemudian dia beli 1.500 ya. Jadi nilai investment in S-nya berarti bukan nilai investment in S ya. Ini mungkin available for sale securities atau trading investment ya. Karena 15% ya, tapi di sini 24.000. Kemudian di tanggal 1 Januari 2014 dia beli lagi ya.
7.500 lembar, kemudian per lembarnya sebesar 25 per lembar sahamnya ya. Ini kita dapatkan sebesar 187.500. Nah, sekarang apa yang mesti harus dilakukan ya? Tentunya sama dengan konsep di sebelumnya. Kita mesti harus tarik nih yang kepemilikan 1.500 itu menjadi nilai menjadi di tanggal 1 Januari. Ya. Oke, berarti kita mesti harus ini kalau kita ini ya buat jurnalnya ya. Seperti ini, tapi yang lebih penting itu adalah yang di sini ya. Kalau saya sih langsung aja berapa nilai ininya, nilai nilai saham yang diakui ya. Jadi 1.500 dikali dengan berapa? Dikali dengan 25 ya, itu di pembukuannya si P. Ini berarti investment in S pada Gen sebesar 13.500. Nah, ini karena kan SCA-nya tidak diketahui, berarti apa? Berarti nanti di sini kan kita punya nilai investment in S secara total ya itu sebesar 225.000. Kemudian kalau kita hitung implied value-nya ya berarti nanti 225 dibagi dengan 90%, dapat 250.000 ya. Nah, ini nanti kalau kita tandingkan dengan si book value of net asset-nya atau equity pada saat titik atau tanggal ya ketika si P memiliki kendali berarti tanggal ini kan 1 Januari 2014. Ini RE-nya 120.000 dan sahamnya itu berapa? 10.000 dikali dengan 10 ini par value ya. Itu berarti berapa di sini 220.000. Nah, ini goodwill-nya, tapi ini goodwill kan di mana? Di laporan keuangan konsolidasi. Ya. Nah, seperti itu. Jadi ketika ada soal-soal seperti ini kan sebenarnya kan hanya basic nih, ya kan ketika ada perubahan kepemilikan yang semula 25%, kemudian menjadi atau 15% menjadi apa? Menjadi menjadi 90% ya. Cuma sebenarnya kalau menurut saya yang 24.000 tersebut dia mesti harus reklas nih harusnya. Ya kan? Kenapa? Karena dimungkinkan awalnya dia sebagai available for sale securities. Berarti nanti di sini dia ada apa? Ada misalkan reklas, berarti nanti dia reklas ke investment ya, investment in S, dia totalnya misalkan gini ya kan, kalau reklas misalkan dia sebagai apa? Sebagai available for sale securities ya contohnya. Berarti nanti di sini dia investment in S itu dia sebesar 37 berapa ya 37.500 ya. Kemudian available for sale securities investment itu dia 24.000 ya. Kemudian nanti di sini baru gen ya. Gen dari ini kan dari reklas ya itu sebesar ya atau istilahnya penyesuaian sebesar berapa? Sebesar 13.500. Nah, itu kalau yang 25%-nya dicatat sebelumnya sebagai available for sale securities. Atau mungkin kalau trading securities nanti AFS-nya diganti di sini ya dengan trading investment. Investment. Nah, itu seperti itu atau ini. Nah, itu kalau dia diketahui ya. Kalau misalkan sudah dicatat sebagai investment in S itu ya sudah hanya jurnal ini saja. Kemudian yang terakhir kita membuat jurnal eliminasi untuk kepentingan laporan keuangan konsolidasi. Nah, ini kan istilahnya hanya untuk apa? Ini berarti kalau seperti ini ya, itu dia kan di tanggal 31 Desember 2014 ya. Ya kan, memiliki kendali. Artinya, jurnal eliminasi ini dia hanya digunakan untuk yang neraca saja. Karena apa? Tidak ada aktivitas di bulan-bulan sebelumnya. Karena maksudnya gini, akuisisinya bukan dilakukan pada tahun berjalan, tapi ini dilakukan maksudnya ketika ini ya memiliki kendali itu di tanggal 31 Desember 2014 ya.
Nah, kecuali istilahnya memiliki kendali di tanggal 1 Oktober ya, ketika misalnya memang ada kepemilikan sebelumnya 1 April, 1 Juli itu ya, kemudian di tanggal 1 Oktober. Nah, berarti di sini ada periode selama 3 bulan ya, Oktober, November, Desember. Nah, itu baru kita menggunakan ini ya, menggunakan titik di mana di tanggal tersebut ya, itu kita punya kendalinya. Berarti untuk kertas kerja konsolidasinya itu dia bisa untuk laporan laba rugi sama statement of related earnings. Tapi kalau yang seperti ini dia hanya untuk di neraca saja atau laporan posisi keuangan. Oke, kemudian ini apa lagi nih? Oh ya, ini kalau misalkan terdapat adanya, ini kalau misalkan dia apa? P hanya memiliki 15%, tetapi P mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap S, maka P akan mencatat investasi sahamnya di S dengan menggunakan metode ekuitas ya. Ini kalau dianggap dia punya pengaruh yang signifikan. Berarti nanti kenaikannya hanya sebesar ini ya, investment in S pada kenaikan dari si investmentnya. Itu kalau ini dianggap kepemilikannya signifikan ya. Jadi dicatat sebagai investment in S. Kemudian ada laba nih, atau misalkan memang perubahan RE ya sebesar 80.000. Berarti nanti kita mesti pertimbangkan ya, perhitungkan 15%-nya dikali dengan 80.000. Dapat nanti 12.000 ini yang mesti harus kita catat. Oke. Nah, kalau ini kita anggap sebenarnya ini yang cara saya ya. Kalau kita lihat ya, ini kan 15% itu dia katakanlah tidak memiliki pengaruh yang signifikan. Artinya akan diklasifikasi sebagai available for sale securities atau trading investment kan. Nah, berarti memang mesti harus direklas nih. Nah, ini mesti harus dibuat. Ya kan? Nah, kecuali yang 15% itu dianggap kepemilikannya signifikan. Berarti ketika ada informasi laba ya, dia akan mencatat seperti ini ya. Investment in S pada income from S sebesar 12.000. Berarti carrying amount dari si investment in S di posisi tanggal ini harusnya tanggal berapa? Tanggal 31 Desember 2014 ya. Itu nilainya 36.000 ya. Karena dia sudah ada penyesuaian nih. Ini kan 1 Januari dia ke tanggal 31 Desember 2013 ya kan. Dari yang sebelumnya 24.000 ditambah dengan ini kan, ditambah dengan yang mana nih? Ya kan ini dia ya investment in S-nya itu kan awalnya 24.000, kemudian karena dianggap memiliki pengaruh signifikan, dampaknya apa? Dampaknya kenaikan investment diakibatkan adanya net income ya, net income-nya CS. Ya, jadi ini kan kita bisa lihat ya, ada delta RE itu selama periode 2013 ya, itu sebesar 120.000, kemudian dikurangi dengan 40.000. Berapa? Sebesar ini 80.000 kan. Kemudian berarti nanti di sini kenaikan investmentnya in S itu berarti 15% dikali dengan 80.000 ya. Ini dapat 12.000. Jadi nanti di sini dia ada jurnal investment in S sebesar 12.000 ini pada income from S ya kan sebesar 12.000. Jadi ya nilai investment in S di akhir 2013 itu nilainya sebesar 24.000 ditambah dengan 12.000 ya. Jadi ini dapat 36.000 ya kan. Nah, kemudian ternyata kan istilahnya pada tanggal 1 Januari 2014 itu kan ada pembelian saham S oleh P
Ini sebesar 75% ya. 75%. Nah, akibatnya apa? Investment in S yang 15% itu harus disesuaikan. Sesuaikan dengan nilai wajar pada saat 1 Januari 2014, ya kan? Nah, berapa nilai wajarnya? Nilai wajarnya berarti di sini kan dia 1.500 lembar, ya kan? Kemudian dikalikan dengan 25. 25 ya. Jadi dapat 37.500. Berarti mesti harus ada ini kan, jurnal penyesuaian itu berarti nanti di sini dia ada apa? Ada investment, ya kan? In S sebesar 1.500 aja jadinya kan. Nanti di sini pada gen sebesar 1.500. Oke, itu ya. Iya, Pak. Clear ya? Kamu iya tapi nanti ujian bisa dong, Khairul. Bismillah, Pak. Ya. Ya, kamu mesti harus lebih tenang lagi pas ujian. Yang tadi di disposal itu boleh tolong dijelasin lagi nggak, Pak? Mana? Yang ini? Yang dim disposal itu masih bingung hitungannya dari mana, Pak? Hitungannya kan tinggal ini nih. Yang di Yang mana? Yang ini? 192. Ini kan 200.000 kan? Ini kan tinggal ini aja. Berapa dia lembar? Berapa lembar? 400 kali 20 dapat 8.000. 400 kali berapa? 30, 12.000. 400 kali 15, 6.000. Sampai sini udah clear? Oh, yang ini ya Pak. Yang materi sebelumnya Pak. Yang pasti tadi di disposal apa ya kalau nggak salah? Oh, yang ini? Yang ada bintang-bintangnya. Yang mana? Yang ini? Nah, yang ini. Angkanya masih bingung Pak dari mana? Oh, iya. Ini mesti harus hati-hati nih, ya kan? Ini informasi terkait dengan masalah apa namanya goodwill-nya. Goodwill-nya di sini 15.000, ya kan? Ini kalau menurut saya goodwill-nya itu dia hanya untuk si P saja. Nah, untuk dim disposal itu mesti harus lihat nih kan nilai investment in S ya. Ketika kendalinya itu dia sudah berubah, itu kan dia mesti harus disesuaikan dengan kondisi pada saat ini. Intinya seperti itu. Baik yang ada di disposal ataupun dijual, itu kan dia mesti harus disesuaikan. Kalau yang dijual itu kan kita mesti harus lihat nih harga jual atau nilai wajarnya berapa tadi kan. Nah, sekarang untuk yang di disposal kita mesti harus menghitung berapa nilai investment in S ya, carrying amount yang 60% dengan kepemilikan sebelumnya 60% ya. Kemudian nilai investment in S yang seharusnya dicatat. Sampai sini ngerti nggak? Ya, Karena ada, ya kan, karena kalau kita lihat kan investment in S dengan menggunakan metode equity yang paling gampang ya, ini kan nilainya berjalan terus nih, ya kan? Itu ketika ada net income nilainya akan naik, ketika ada dividen nilainya akan turun. Nah, kemudian kita akan lihat berapa sih nilai investment in S punyanya P dengan kepemilikan 60%. Nah, sekarang istilahnya yang kita dapatkan informasi mengenai book value of net asset dari si S, ya kan? Nah, book value of net asset kita bisa men-trace ya, itu berapa nilai investment in S. Dari apa? Dari book value of net asset-nya si S ya, dan excess. Ya kan? Pada saat kita hitung-hitung yang cost of investment, kemudian kita hitung implied value ya, ada excess ya. Kita kan sampai hitung ke arah sana. Cuma sekarang kita mindsetnya kita balik ya. Berapa sih nilai investment in S ya kan? Sesuai dengan informasi yang ada ataupun informasi yang diberikan. Oh, berarti nilai investment in S itu sebenarnya adalah porsi kepemilikan dari si S ya atas book value of net asset-nya ditambah dengan excess. Excess-nya dari mana? Excess dari kepemilikan si S ya kan, kepemilikan si PDS gitu kan. Nah, di sini diberikan informasi mengenai excess dalam bentuk goodwill
sebesar 15.000, ya kan? Nah, kita anggap bahwa goodwill ataupun assets ini hanya dimiliki oleh siapa? Hanya dimiliki oleh si ini maksudnya ini adalah porsi oleh si porsinya si P ya, 15.000. Kenapa? Karena kalau kita lihat nanti di soal 10 ya, itu goodwill yang kita lihat adalah goodwill itu untuk keseluruhan, baik P maupun NCI. Nah, sekarang kita kembali untuk yang berapa nilai investment in S, carrying value-nya ya. Pada saat pada saat sebelum adanya penjualan tambahan lembar saham ya. Berarti 120.000 ini 120.000 ya dikalikan dengan persentase kepemilikan 60%. 120 ini nilai apa ya, Pak? Ini book value of net asset. Oh, ekuitasnya. Iya. Oh, iya Pak. Iya, Coba iya. deh istilahnya kamu otak-atik nih misalkan ya, hitung excess atau misalkan goodwill itu dari mana. Sekarang istilahnya kamu balik, berapa nilai investment in S, berapa cost of investment-nya, gitu kan? Katakanlah seperti itu. Nah, nilai investment in S itu kan sebenarnya adalah book value dari net asset dikalikan dengan persentase ya, ditambah dengan persentase kepemilikan dikalikan dengan unamortized excess. Itu kalau kamu banyak latihan, itu kamu istilahnya dengan sendirinya kamu akan istilahnya berlogika seperti itu, ya. Nah, sekarang berarti apa? Kalau kita lihat di sini untuk ini ya, untuk kepemilikannya si PDS sebelum ada penerbitan saham baru ya, berarti 120.000 dikali dengan 60% ditambah dengan goodwill porsi punya siapa di sini. Ini kan porsinya si itu. Porsinya si siapa namanya? Porsinya si P. Ya. Berarti kita akan dapatkan sebesar berapa? 87.000. Nah, sekarang kita mau lihat nih, kepemilikan itu berubah kan ketika ada penerbitan saham baru. Ya kan? 600.000 lembar dibagi dengan 1.500.000. Jadi dapat 40%. Ini yang mesti harus kita dapatkan dulu persentasenya. Kemudian kita dapatkan untuk book value of net asset-nya atau equity-nya. Dapat 200.000. Oke. Ya kan? Kemudian kita kalikan dengan 40%-nya. Kemudian sekarang ditambah dengan apa? Ditambah dengan yang goodwill yang tadi dihitung 15.000. Nah, di sini berarti kita mesti harus perhitungkan yang akan kita masukkan berapa ya ke dalam nilai investment in S. 40 per 60 dikali dengan 15.000. Kita jumlahkan ya, ini berarti berapa? 10.000. Ini 80.000. Ya, dapat 90.000. Nah, ini. Nah, sekarang ini akan kita catat sebagai investment in S. Cuma kan di pembukuannya si P ya, itu kan masih 87.000. Berarti nanti kita akan tandingkan ya dengan yang ini dapat 3.000. Makanya si P dia mesti harus bikin jurnal ini. Ya kan? Nah, kenapa dia mesti harus bikin jurnal ini? Karena dia sudah lepas kendali. Makanya dia boleh mengakui adanya gain. Oke? Terima kasih, Pak. Oke, ya. Oke, sudah. Kalau sudah, coba kita ini kerjakan latihan berapa ya? Oke, latihan 8, 9, 10 ya, Mas ini. Yang 8 itu absen 21 sampai 29, sampai 30 ya. Ini 30 bukan sih? 30, Pak. Oh ya, ada 21 sampai dengan 30. Yang 9 itu oleh absen 11 sampai dengan 20 dan nomor 10 absen 1 sampai dengan 10. Oke, silakan dikerjakan terlebih dahulu 10 menit. P memegang kendali di S ya, dengan serangkaian pembelian saham. Jadi ada tanggal 1 Januari, 1 Juli, dan 1 Oktober. Nah, 1 Januari itu persentase kepemilikannya 5%, 1 Juli itu 10%, dan 1 Oktober 70%. Kemudian ada total saham yang beredar, S ya, itu 100.000 lembar. Di tanggal 1 Oktober 2018, ekuitasnya S terdiri dari saham biasa 190 juta dan saldo laba 30 juta. Selain itu, harga pasar saham S pada saat akuisisi sebesar 2.500 rupiah ya.
Nah, kemudian di sini ada nilai wajar NCI tidak diketahui. Nah, berarti memiliki kendali itu pada saat di tanggal 1 Oktober. Cuma ini mesti harus dilihat lagi ya, untuk yang informasi mengenai nilai wajar mana yang digunakan. Karena di sini ada dua informasi. Yang satu di tanggal 1 Oktober yang sesuai dengan harga beli 168.000 ya, 168 juta, itu dengan di sini yang diberikan informasi 2.500. Nah, menurut saya yang kalian gunakan sebagai nilai wajarnya adalah pada saat di tanggal 1 Oktober pada saat di tanggal 1 Oktober ya, yang 168 juta, yaitu dengan nilai wajar sebesar 2.400. Itu yang dijadikan sebagai patokan ya. Berarti kalian tarik semua tanggal 1 Januari, 1 Juli ke tanggal 1 Oktober dengan harga 2.400. Nah, ini ditanyakan hanya goodwill sih memang ya. Cuma nanti bagaimana jurnal di pembukuannya si P ya. Kemudian bagaimana untuk membuat jurnal eliminasi ya. Ada nggak informasi mengenai? Oh, nggak ada ya. Ini paling di jurnal di pembukuannya P saja. Karena di mana di sini oke, bisa nggak dibuat jurnal eliminasi? Bisa sebenarnya ya. Karena ada informasi ya, tapi jurnal eliminasinya ini mesti harus ada pre-acquisition income nih sepertinya ya. Oke, kemudian yang nomor 9, P membeli 60% kepemilikan sahamnya S di tanggal 5 Januari 2018 dengan harga 360 juta. Kemudian pada saat ekuitasnya S terdiri dari saham biasa 400 juta dan saldo laba 140 juta. Nah, apabila terdapat adanya selisih antara akuisisi terhadap nilai bukunya S, dialokasikan ke goodwill. Kemudian S melaporkan net income dan dividen tahun 2018 sebesar 100 juta dan 60 juta. Pada 2 Januari 2019, P menjual 120.000 lembar sahamnya dengan harga 1.800 per lembar. Nah, di sini kita disuruh ya hitung keuntungan ataupun kerugian atas pelepasan saham tersebut. Ini berarti apa? 60% kepemilikan di S di tanggal 5 Januari. Diberikan informasinya seperti itu, kemudian ada apa? Berarti ada nilai cost of investment ya. Cost of investment, kemudian common stock sama RE. Kemudian kita tandingkan nanti dengan implied value ya, ada goodwill. Kemudian di tahun tersebut ya, ada net income dan dividen. Itu nilainya berapa, kita bisa tandingkan ya untuk net income dan dividennya, sehingga nanti di sini ada kenaikan book value of equity ya, itu berapa, kemudian kita berarti bisa hitung berapa ada tambahan nilai investasinya. Kemudian istilahnya kita mesti harus lihat ya berapa di sini saham ya yang berarti kita mesti harus hitung juga nih lembar saham yang dimiliki awalnya. Kemudian kenapa? Karena di sini yang diketahui selanjutnya adalah berapa yang dijual lembar sahamnya. 120.000 lembar saham dengan harga 1.800. Ini merupakan harga wajar pada saat itu. Berarti nanti di sini berapa lembar saham yang masih dimiliki ya ataupun yang masih ditahan. Kemudian kita juga mesti harus tandingkan juga dengan harga wajar pada saat itu yaitu sebesar 1.800. Nanti di sini berapa realized gain-nya sama unrealized gain-nya. Nah, itu untuk yang soal 9. Kemudian kalau untuk soal 10 di sini P mempunyai 60% saham beredar sebesar 100.000 lembar ya untuk memegang kendali atas S. Nilai ekuitas S pada tanggal 2 Januari adalah 120 juta dan goodwill-nya 50 juta itu dianggap goodwill untuk semuanya ya. Baik untuk untuk si P dan NCI. Pada 2 Januari 2018, S menerbitkan 25.000 lembar saham baru dengan harga 1.300 per lembar dan P tidak membeli saham tersebut. Nah, berarti tadi istilahnya dengan dim disposal yang tadi dibahas ya, yang bersama dengan Khairul. Nah, itu clue-nya ya. Nanti kita bahas berarti di minggu depan ya, sama untuk soal-soal lainnya. Oke, cukup hari ini. Berarti saya akhiri perkuliahan hari ini. Sudah jam 4:30 ya. Berarti istilahnya tetap fokus ya untuk persiapan UAS karena sekitar 10 hari lagi ya. 10 hari lagi UAS, berarti memang
kalian apa istilahnya pikirannya ke arah sana, ke arah UAS. Jangan mikirin ke arah-arah hal yang lainnya. Kalau ada hal-hal yang mengganggu pikiran kalian, coba diminimalisir atau kalian lebih relax lagi menghadapi UAS. Jangan terlalu stres, jangan terlalu ya kita boleh belajar secara serius, belajar mengejar ketertinggalan kita. Cuma jangan sampai akhirnya kalian sakit, ya itu tetap harus jaga kondisi kesehatan kalian. Makan yang banyak, kemudian istirahat pasti kalian berkurang ya. Makan yang banyak, yang penting pikiran tenang sih kalau menurut saya. Jadi istilahnya ketika kalian sudah berusaha seoptimal mungkin, semaksimal mungkin, apapun yang terjadi itu adalah istilahnya hasil yang terbaik untuk teman-teman semua ya. Oke. Saya akhiri perkuliahan hari ini. Selamat sore, selamat istirahat ya. Istirahat dulu lah, jangan langsung belajar lagi. Ketemu lagi